Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Christian Sutra Bisinaga. Saya memiliki NIM akhir 033 dan dari kelas Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan eh, laporan dari materi teori bahasa dan otomata yang mengambil implementasi FSA atau Finite State Automata dalam simulasi vending machine di Android. Jadi penelitian ini mengambil latar belakang vending machine atau mesin penjual otomatis yang cukup populer di luar negeri, namun tidak terlalu populer di Indonesia. Nah, cara kerja dari mesin penjual otomatis ini itu pembeli pertama memasukkan uang dari lubang yang disediakan mesin sebagai tempat untuk memasukkan uang. Setelah memasukkan uang, pembeli dapat memilih barang atau minuman yang akan dibeli sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Nah, setelah minuman terpilih, maka secara otomatis mesin akan menjatuhkan barang yang dipilih oleh pembeli tersebut ke lubang yang dapat digunakan oleh pembeli untuk mengambil barang yang di-output. Perlu diperhatikan bahwa mesin penjual otomatis ini memiliki kemampuan juga untuk memberikan kembalian dari uang yang dimasukkan apabila diperlukan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, mesin penjual otomatis ini masih kurang populer di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk membuat aplikasi simulasi mesin penjual minuman otomatis di Android dengan berbasis simulasi. Untuk algoritma pembantu yang digunakan peneliti untuk membangun mesin penjual otomatis ini, peneliti memilih untuk menggunakan Finite State Automata dan sistem operasinya yang digunakan itu Android. Nah, Android ini adalah suatu sistem operasi yang menggunakan basis Linux dan memiliki sifat open source dan dirancang untuk memenuhi tugas-tugas yang diperlukan dalam perangkat seluler yang sudah memiliki fitur layar sentuh seperti smartphone. Tidak hanya itu, beberapa perangkat seluler lain yang memiliki sifat smart seperti tablet dan lain-lain juga menggunakan Android sebagai sistem operasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jadi ada dua metode, yaitu Finite State Automata dan UML. Finite State Automata ini adalah sebuah model matematika yang memiliki kemampuan untuk menerima input dari user dan memberikan output dari beberapa state yang berhingga jumlahnya. Model ini nantinya akan dapat berpindah dari suatu state ke state lainnya berdasarkan input yang diterima dari user dalam fungsi transisinya. Finite State Automata ini memiliki dua jenis utama, yaitu Deterministic Finite Automata atau DFA dan Non-Deterministic Finite Automata. Dua jenis yang disebut sebelumnya adalah suatu mesin yang memiliki kemampuan untuk mengenali suatu input, menerima, dan bahkan menolaknya. Namun, FSA output berbeda dengan dua jenis yang dijelaskan sebelumnya. Ia tidak memiliki state yang hanya digunakan untuk menerima atau menolak input. Nah, finite state automata yang digunakan ini memiliki 5 tuple, yaitu Q, sigma, gamma, dan S. Dan gamma, S, dan F, yang mana disimbolkan untuk Q itu sebagai menyimbolkan state-nya, lalu sigma digunakan untuk menyimbolkan simbol output, lambda digunakan untuk menyimbolkan fungsi transisi, S digunakan untuk state awal, dan F untuk state akhir. Nah, sedangkan UML ini merupakan suatu metode untuk membuat sebuah model visual yang digunakan untuk perancangan sebuah sistem yang berbasis suatu objek. Dengan UML ini, maka diharapkan proses rekayasa perangkat lunak atau software engineering ini dapat dipermudah. Tujuan dan alasan mengapa UML ini diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak adalah karena ini dapat memberi pengguna bahasa pemrograman visual atau grafis untuk berbagai jenis pemrograman dan rekayasa sistem umum. Kumpulan informasi terbaik yang tersedia tentang model tersebut dan memberikan gambaran tentang model atau bahasa model yang digunakan dalam pengembangan. Itu tidak hanya menjelaskan desain perangkat lunak, tetapi juga dapat digunakan untuk mendesain sesuatu, memudahkan pengguna untuk membaca sistem, berguna sebagai desain. Jelas akan dijelaskan informasi lebih rinci dalam desain dalam hal pengkodean suatu program, dan terdapat banyak sekali jenis UML. Namun dalam penelitian ini, jenis UML yang akan digunakan yaitu hanya use case diagram dan activity diagram. Use case diagram adalah sebuah jenis UML yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menyebutkan kepada klien tentang fungsi-fungsi yang dimiliki oleh masing-masing jenis user. Contohnya dalam mesin ini terdapat dua jenis user yaitu pembeli dan admin.
Lalu juga ada activity diagram yang mana merupakan suatu UML yang digunakan untuk memberikan penjelasan dalam bentuk visual kepada klien tentang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh sistem dan user dalam suatu aktivitas. Nah, berikut adalah diagram FSA yang digunakan untuk mewakili user pembeli, yang mana dapat kita lihat terdapat user itu memiliki 3 input, yang mana di sini melambangkan 3 jenis minuman yang dapat dipilih oleh user. Lalu apabila sudah memilih minuman, user juga bisa memasukkan uang berdasarkan input-input yang sudah disediakan sesuai dengan diagram FSA berikut, yaitu ada uang Rp500, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000. Nah, untuk inputannya dibatasi hanya mencapai Rp20.000 saja, namun mesin ini memiliki kemampuan untuk menghitung total uang yang diinputkan oleh user dengan menggunakan penghitungan matematis. Lalu ini juga diagram FSA yang bisa dilakukan oleh admin, yang mana admin bisa memiliki fungsi untuk mengambil uang dan memberikan stok baru untuk unit yang akan diubah stoknya. Nah, lalu ada pula fitur yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu mesin dapat menghitung total uang dari user pembeli dan memberikan kembalian apabila diperlukan. Terdapat indikator kemungkinan pembeli hanya memasukkan uang koin saja, uang kertas saja, uang koin, dan uang kertas, seperti contohnya untuk minuman Maison yang diset dengan harga Rp5.500. Dengan harga tersebut, pembeli dapat memasukkan uangnya dengan mesin, dan mesin akan menghitung sesuai indikator kemungkinan berikut. Lalu di sini juga ada indikator untuk minuman Pocari Sweat dan Hydro Coco yang diset dengan harga-harga yang berbeda. Ini adalah output yang akan diberikan kepada user pembeli setelah pembeli menyalakan mesin aplikasi simulasi mesin penjual otomatis ini. Yang mana user akan ditampilkan dengan 3 pilihan minuman yang mana dapat diganti dengan melakukan swipe kanan dan swipe kiri. Nah, setelah melakukan swipe kanan dan swipe kiri dan memilih minumannya, maka selanjutnya mesin akan memberikan output berupa harga dari barang tersebut dan jumlah uang yang bisa dimasukkan oleh user, dan eh, uang yang diinputkan tadi totalnya akan dihitung dan ditampilkan dalam balance. Setelah user menekan tombol buy atau memberikan input buy, maka mesin akan menghitung total uang yang digunakan dan memberikan kembalian dari uang yang diperlukan yang akan ditampilkan dalam change money. Sedangkan ini adalah output yang digunakan untuk user jenis admin. Yang mana admin ini memiliki 2 fungsi, yaitu untuk mengubah stok dari item dan mengambil uang yang sudah ditambahkan oleh pembeli sebelumnya. Nah, di tampilan yang kiri ini dapat digunakan untuk tampilan kiri ini akan digunakan mesin untuk memberikan output apabila admin ingin mengubah stok dari suatu item. Yang mana sebelum output ini akan ditampilkan output berupa pilihan menu yang sama seperti penjual sebelumnya, sama seperti pembeli sebelumnya. Dan sedangkan tampilan untuk kanan adalah tampilan apabila eh, admin memberikan input untuk mengambil fungsi pengambilan uang ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.